Oke, baik Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Nah, ini ada kabar baik buat dosen baru ya, di mana ada pengangkatan pertama tanpa jurnal. Apakah betul demikian? Nah, tentu Bapak Ibu dosen, terutama dosen-dosen baru, ketika akan mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen ya, baik itu ke asisten ahli ataupun lektor. Kalau asisten ahli itu bagi dosen-dosen dengan level pendidikan magister, sedangkan lektor itu adalah level pendidikannya adalah doktoral. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul itu adalah, Pak, bagaimana kalau untuk kenaikan jabatan akademik pertama, apakah butuh angka kredit prestasi atau kita harus melampirkan jurnal hasil penelitian kita? Nah, sejauh ini kalau Bapak Ibu dosen penasaran, ini saya akan menjawabnya di dalam video kali ini ya. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam terkait dengan informasi tersebut, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan untuk menulis di jurnal Scopus, terutama untuk menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini. Jadi ini regulasi berdasarkan dari Kepmen terbaru Bapak Ibu dosen tahun nomor 39 tahun 2026 ya. Nah, jadi sebelumnya beban lama itu bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan ke jabatan akademik pertama kalinya itu wajib jurnal nasional ataupun internasional untuk pengangkatan pertama. Nah, kenapa demikian? Karena kita sebagai dosen itu tidak terlepas dari kita harus seringkali melakukan publikasi. Jadi itu adalah lonjakan pertama dulu untuk kita bisa memahami seperti apa kalau kita menjadi seorang dosen. Nah, di dalam Kepmen 39 yang terbaru itu tahun 2026, pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS itu baik itu asisten ahli ataupun lektor ini dibebaskan dari syarat jurnal. Gitu. Ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan buat teman-teman dosen, mengingat mungkin sebagian dosen itu merasa bahwa apakah kesulitan? Sebenarnya enggak ya, karena Bapak Ibu dosen kan pernah mungkin melakukan penelitian, bukan mungkin, tapi pernah melakukan penelitian sehingga penelitian tersebut itu data-datanya bisa dipublikasikan. Nah, jadi untuk 1 tahun kinerja Tridharma yang baik itu tingkat otomatis menuju jabatan fungsional pertama. Nah, untuk paradigma penilaian berdasarkan dari Kepmen 63 sama dengan Kepmen 39, kalau kita lihat ya di syarat asisten ahli ijazah S2 itu, kalau di Kepmen yang lama itu wajib jurnal nasional terakreditasi, sedangkan yang terbaru itu tanpa jurnal. Jadi yang penting kinerja SKP-nya itu baik ya. Lalu untuk syarat lektor dengan ijazah S3, jadi tetap wajib di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Nah, sedangkan untuk yang tahun 2026 ini itu tanpa juga jurnal. Jadi pelaporan angka kredit itu kalau yang perlama itu perhitungan angka prestasi per kegiatan yang sangat rumit. Sedangkan sekarang itu cukup direkap dengan format PHK, konversi, dan kumulatif. Seperti itu. Nah, kunci pengangkatan predikat kinerjanya jadi ada beberapa step yang Bapak Ibu dosen harus pahami. Jadi pelaksanaan Tridharma itu ya tentu kita melakukan kegiatan Tridharma, di mana kalau dosen CPNS itu melaksanakan tugas Tridharma selama 1 tahun di bawah koordinasi dari unit SDM. Kemudian untuk step kedua itu predikat kinerja. Jadi kinerja selama 1 tahun itu kemudian dievaluasi ya menjadi persentase ya. Jadi predikat baik itu 100%, predikat sangat baik itu 150. Nah, baru diformatkan ke dalam PHK konversi ya. Jadi nilai prestasi langsung dikonversi menjadi angka kredit yang mutlak. Nah, umumnya Bapak Ibu dosen, kalau angka kredit pertama itu biasanya pas ya. Jadi kalau yang asisten ahli 150, yang lektor itu 200. Biasanya seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu dosen predikat SKP-nya katakanlah baik sekali, ya tetap mendapatkan nilai dasar. Kemudian ini formula dasar konversi angka kredit. Jadi bulan kerja dibagi 12 dikalikan dengan persentase kinerja, kemudian dikalikan dengan koefisien angka kredit tahunan. Itu yang didapatkan dari total angka kredit yang didapat. Jadi kalau persentase kinerja itu apakah baik atau sangat baik di SKP-nya, kemudian koefisien angka kredit tahunan itu maksimal angka kredit per tahun sesuai jenjang ya, yaitu mau ke asisten ahli atau ke lektor.
Nah, jadi formula ini itu berlaku proporsional, jadi dihitung per tahapan bulan dalam 1 tahun kalender. Kemudian untuk menentukan koefisien target berdasarkan nilai ijazah, jadi ada ijazah S2 Magister dan ijazah S3 Doktoral. Jadi target jabatannya itu adalah asisten ahli, kebutuhan angka kredit dasarnya itu adalah 150 angka kredit ya. Koefisien angka kredit tahunan itu 12,5. Jadi target jabatan lektor kebutuhan angka kredit dasar itu 200 ya, berdasarkan koefisien tahunan itu 25. Ini nanti akan saya contohkan ya. Jadi target dasarnya kan tidak terlalu besar ya untuk asisten ahli ya. Dengan angka kredit dasar 150 itu koefisiennya hanya cuma 112,5 ya. Sedangkan yang lektor itu 200 angka kredit dasarnya, koefisien angka kredit tahunannya cuma 25. Nah, untuk studi kasus contoh 1 ya, pengangkatan asisten ahli S2. Jadi statusnya itu adalah CPNS penata muda golongan 3B per 1 Maret 2023 dengan predikat kinerja baik ya. Jadi 10 bulan mulai dari Maret sampai Desember 2023. Kemudian 2 bulan yaitu Januari Februari 2024. Ini penetapan unit kerjanya ya. Sedangkan 10 bulan itu merupakan pendampingan jurusan dan dari senior ya. Jadi target koefisiennya itu 12,5. Nah, eksekusi perhitungannya itu seperti ini. Jadi tahapan 1 dengan 10 bulan, jadi 10 per 12 ya, dikalikan 100%, itu karena SKP-nya itu predikat baik, dikalikan koefisien per tahun itu 12,5. Jadi dapatnya 10,42. Nah, sisanya itu yang 2 bulan itu 2 per 12 dikali 100 dikali 12,5, dapatnya 2,8. Sehingga 10,42 ditambah 2,08 dapatnya 12,5 angka kredit. Nah, ini memenuhi syarat genap 1 tahun. Dan biasanya Bapak Ibu dosen, untuk angka kredit pertama itu tidak ada pemotongan ya. Pemotongan misalnya ini harus dipotong kumnya sekian, tidak ada ya. Itu yang Bapak Ibu dosen harus pahami. Jadi aman kalau untuk yang pertama itu biasanya aman. Kemudian untuk yang lektor ya, lektor dengan sama ya, posisinya itu TMT-nya 1 Maret 2023 dengan kinerja baik. Maka untuk 10 bulan ya dengan pendampingan jurusan dan 2 bulan pendampingan unit kerja, nilai koefisien yang dibutuhkan itu 25. Jadi dapatnya itu adalah tetap 25 angka kredit ya, dengan perhitungan seperti ini. Jadi tahap 1 10 bulan pertama itu 10 bagi 12 dikali 100% sebagai koefisien angka kredit SKP baik, dikalikan 25 koefisien angka kreditnya, itu dapatnya 20,83. Sisanya yang 2 bulan itu dapatnya 4,17. Sehingga kalau dikalikan itu dapatnya 25 angka kredit. Ini juga memenuhi. Nah, untuk pelaporan format PHK ya, kumulatif. Jadi format PHK itu total angka kredit kumulatifnya. Kemudian hasil perhitungan itu untuk 12,5 untuk AA dan 25 untuk lektor. Ini adalah salah satu-satunya angka kredit yang perlu Anda tuliskan dalam format pengajuan angka kredit ya. Ini bukan PHK ini. Tidak perlu lagi memecah angka kredit prestasi yang rumit ke dalam puluhan baris kegiatan Tridharma seperti sistem lama ya. Jadi cukup cantumkan angka kredit konversi totalnya. Untuk ketentuan khusus non CPNS dosen berpengalaman ya. Jadi untuk dosen tetap PTNBH atau PTS dengan dosen tetap di PTNBH atau PTS dan PTS keagamaan. Jadi aturan Kepmen 39 ini berlaku sama ya untuk dosen tetap PTNBH, PTS maupun PTS keagamaan. Cara hitung pengangkatan pertama mutlak sama dengan mekanisme CPNS ataupun PNS. Jadi kalau ada dosen yang bertanya bahwa bagaimana dengan dosen non PNS, perhitungannya sama. Kemudian sudah memiliki jabatan akademik ya, sudah punya jafung sebelum PNS. Jadi jika Bapak Ibu dosen itu sudah memiliki jafung sebelum diangkat menjadi PNS, jabatan tersebut diakui setelah menjadi PNS gitu ya. Jadi kalau yang ini kasus ya, bukan kasus tapi cerita dari teman-teman. Jadi beliau itu sudah lektor kepala, kemudian menjadi PNS itu turun menjadi lektor. Tapi nanti setelah PNS melalui mekanisme promosi dosen ya, itu menjadi langsung lektor kepala kembali. Kemudian keselarasan sistem baru, jadi ijazah itu menentukan garis start ya. Jadi nilai dasar ijazah itu membawa modal 150 angka kredit, S3-nya itu 200 angka kredit ya.
katalis kinerjanya 1 tahun dengan minimal baik, maka pengangkatan otomatis itu membuka kunci koefisien tahunan secara utuh ya 12,5 atau 25 ya. Otomatis menghasilkan pengangkatan ke asisten ahli atau lektor. Jadi sistem ini tidak menjadi rintangan, ini menjadi peluncur otomatis bagi karir Bapak Ibu dosen. Nah, ini keberhasilan karir pertama Bapak Ibu dosen. Pertama itu harus pastikan dulu predikat kinerjanya ya tahunan minimal mencapai baik. Kemudian hitung proporsi bulan kerjanya berdasarkan koefisien ijazah Bapak Ibu dosen. Kemudian masukkan total perhitungan langsung ke dalam format PHK. Dan sambut karir akademik pertama Bapak Ibu dosen dengan fokus pada pengajaran tanpa beban, wajib publikasi di jurnal. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.